Namaku Ayu. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Damar. Laki-laki yang kupikir akan menjadi rumah teraman seumur hidupku. Dia perhatian, sabar, dan selalu membuatku merasa cukup. Atau setidaknya dulu begitu. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, klik like, subscribe, dan komen kota asal kalian. Awal pernikahan kami sangat indah. Damar bukan hanya suami, tapi sahabat terbaik. Kami sering masak bareng, menyiram tanaman di halaman kecil rumah kontrakan kami, dan bercanda tentang nama anak-anak yang suatu hari ingin kami miliki. Aku pengen anak cewek yang mirip kamu, katanya suatu malam sambil memelukku. Aku hanya tertawa kecil. Pipiku memanas. Aku percaya. Waktu itu kami sedang menanam cinta yang akan tumbuh selamanya. Adikku, Nisa, juga sering main ke rumah. Dia masih kuliah, anak bungsu kesayangan ibu bapak. Dan aku selalu merasa jadi kakak paling beruntung karena punya dia. Kami sering bercanda bertiga di ruang tamu. Aku pikir dunia ini kecil, tapi hangat, dan aku di tengga-tengganya. Saat itu, tak ada tanda bahwa semuanya akan berubah. Tak ada firasat, tak ada kecanggungan. Yang ada, hanya seorang perempuan yang terlalu percaya bahwa semua yang terlihat hangat akan tetap hangat selamanya. Aku tak tahu. Pelan-pelan, cinta yang kutanam sedang ditarik akarnya dari bawah tanah oleh dua orang yang paling aku cintai. Sudah hampir 2 tahun pernikahan kami, tapi aku belum juga hamil. Awalnya aku santai. Aku dan Damar sepakat untuk tidak terburu-buru. Kami masih muda, pikirku. Masih banyak waktu. Tapi seiring waktu berjalan, tekanan itu mulai muncul bukan dari Damar, tapi dari sekeliling. Sudah isi belum? Ayu, loh, Nisa aja masih kuliah. Kamu malah santai terus. Apa kamu kebanyakan kerja sih? Wanita kalau stres susah hamil loh. Pertanyaan-pertanyaan itu jadi tamu rutin di setiap arisan keluarga dan kumpul lebaran. Aku senyum, mengangguk pura-pura tidak sakit. Tapi jauh di dalam, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa aku salah? Apa tubuhku gagal? Damar masih bersikap baik, tapi sejak pertanyaan itu ramai terdengar, dia jadi lebih sering pulang larut malam. Katanya lembur. Aku percaya, walaupun kadang aku dengar dering ponselnya berbunyi berkali-kali, tapi tak diangkat. Nisa juga makin sering main ke rumah. Ia bilang butuh tempat belajar, butuh tempat curhat. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Nisa itu adikku. Aku percaya padanya. Tapi suatu malam, saat aku terbangun dan keluar ke dapur, aku mendengar tawa kecil dari ruang tamu. Damar dan Nisa duduk di sana, terlalu dekat, terlalu larut. Oh, Kak Ayu belum tidur? Tanya Nisa, sepat-sepat berdiri. Damar hanya tersenyum datar. Aku mengangguk, pura-pura tenang, lalu kembali ke kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memeluk diriku sendiri lebih erat dari biasanya. Setiap pagi, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Teller, dadar, roti panggang, dan secangkir kopi untuk Damar. Tapi belakangan ini, meja makan semakin sepi. Maaf, aku buru-buru, ada rapat pagi, katanya sambil menyambar tas kerja dan berlalu cepat, bahkan tak sempat menyentuh kopi yang masih hangat. Aku hanya tersenyum kaku, lalu duduk sendiri di meja makan, menatap 2 piring yang tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, Damar semakin jarang bicara. Kalaupun bicara, hanya sepatah 2 patah. Tidak ada lagi cerita lucu tentang kantor. Tidak ada lagi candaan sebelum tidur, yang membuatku semakin bingung. Saat Damar jarang pulang, Nisa malah semakin sering datang. Kadang, dia tidur di rumah kami dengan alasan nginap sekalian biar nggak bolak-balik dari kampus. Aku percaya. Tentu saja, dia adikku.
tapi aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Kadang aku masuk ke dapur dan mendapati Damar dan Nisa sudah ngobrol di sana sambil tertawa, seolah aku hanya tamu yang tak sengaja lewat. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang mulai kusam, mata yang lelah, dan senyum yang lama-lama seperti topeng. "Kenapa kamu berubah, Mar?" bisikku pelan. Kebayangan di depan cermin. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang makin pekat. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini? Pagi itu, aku duduk di teras rumah bersama ibu mertua. Aku menyuguhkan teh hangat dan kue kecil seperti biasa. Tapi entah kenapa, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu hanya memandangi aku sesaat sebelum akhirnya berkata lirih, "Ayu, kamu masih muda, tapi perempuan itu diukur dari kemampuannya memberi keturunan." Aku tersentak, gelas di tanganku nyaris jatuh. "Maksud ibu? Sudah hampir 3 tahun kan?" Ibu cuma takut Damar lelah menunggu. Laki-laki itu butuh keturunan. "Apa kamu gak kasihan? Lihat dia pulang kerja, rumah sepi terus." Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin menjelaskan, ingin bicara, tapi semua kata-kata terasa lumpuh. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada Damar. "Kalau memang kamu merasa lelah menunggu, kita bisa periksa bareng ke dokter." "Bukan cuma aku yang harus diperiksa, Mar. Kita sama-sama." Tapi Damar hanya menatapku datar. "Masalahnya bukan di aku, Ayu. Aku yakin." "Jadi, kamu yakin aku yang bermasalah?" Dia tidak menjawab. Hanya pergi ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan dada yang bergemuruh. Di malam yang sama, aku mendengar suara pesan masuk dari ponsel Damar yang tertinggal di meja. Ada nama yang muncul di layar, Nisa. Dan isi pesannya hanya satu kalimat pendek yang membuat napasku tertahan. "Jangan bilang apa-apa dulu ya, Mas. Belum saatnya." Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya menatap langit-langit kamar. Dan mulai meragukan segalanya. Sejak pesan itu muncul, pikiranku tak pernah tenang. Aku mencoba menganggap itu hanya hal biasa, mungkin ada urusan kuliah atau hal kecil yang tidak penting. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku mulai memperhatikan setiap interaksi mereka. Dan semakin kuperhatikan, semakin aku merasa asing di rumahku sendiri. Pernah suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya, karena rapat kantor dibatalkan. Ketika membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tengah. Suara yang dulu hanya jadi milik aku dan Damar kini terdengar antara dia dan Nisa. "Nisa, kamu lucu banget, kamu tuh beda," kata Damar sambil tertawa. Hatiku serasa diremas. Aku berdiri membeku di balik pintu, mendengarkan. Tak ada yang salah dalam kata-katanya, tapi ada yang salah dalam rusenaya. Ketika mereka sadar aku sudah di rumah, suasana langsung berubah. Tawa lenyap. Wajah mereka tegang. "Kak Ayu, udah pulang?" tanya Nisa, mencoba biasa. "Iya, rapatnya dibatalin," jawabku pelan, sambil melepas sepatu. Tak berani menatap mata keduanya. Malam itu, aku menyiapkan makan malam seperti biasa, tapi Damar hanya menyentuh makanannya sedikit. Nisa pamit lebih cepat. Katanya, ada tugas kuliah. Dan aku duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hatiku? Aku berperang antara rasa percaya pada suamiku dan cinta tulusku sebagai kakak, tapi kenyataan tak bisa ditutupi. Mereka terlalu dekat, terlalu nyaman, terlalu sering menyisihkanku dalam keheningan yang menyakitkan. Malam itu, aku membuka kembali pesan dari Nisa yang kutemukan di ponsel Damar. Kutatap kalimat itu berkali-kali. "Jangan bilang apa-apa dulu ya, Mas. Belum saatnya."
Dalam saatnya, apa? Dan pertanyaan itu, untuk pertama kalinya, berubah menjadi rasa takut. Hari-hari berikutnya, terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Rumah ini masih berdiri, tapi hatiku sudah lama retak. Nisa makin sering datang, dan tak lagi merasa perlu minta izin untuk masuk ke kamar dapur, bahkan membuka kulkas. Damar pun tak lagi menyembunyikan keakrabannya dengan Nisa. Tapi, hanya di hadapanku di depan orang lain, mereka tetap menjaga jarak. Sampai akhirnya, pada suatu sore, aku mendengar pembicaraan mereka. Tanpa sengaja, aku sedang di balkon atas, menjemur pakaian. Ketika suara Damar dan Nisa terdengar samar dari bawah, aku capek pura-pura. Nis, Ayu terlalu baik. Itu yang bikin aku nggak enak. Makanya mas, jangan bilang dulu, nanti juga dia tahu sendiri. Tapi bukan dari kita. Aku tertegun. Napas seakan tertahan, keringat di pelipisku dingin. Bukan dari kita. Tanganku gemetar, hanger di tanganku jatuh ke lantai. Suara benturan itu membuat mereka sadar. Dan suara langkah cepat terdengar dari bawah. Aku buru-buru masuk ke kamar berpura-pura tak tahu apa-apa. Malamnya, Damar bertingkah sangat manis. Terlalu manis malah, dia tiba-tiba membelai rambutku sambil berkata, "Kamu istirahat aja ya. Jangan mikirin yang berat-berat." Aku hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatiku, aku menangis karena aku tahu. Senyuman itu hanya pelindung dari luka yang belum sempat ku beri nama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku tidak bisa tidur sama sekali. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat dan hati yang lebih berat lagi. Mata sembab, karena semalaman tak tidur. Tapi satu hal jelas, aku tak bisa diam lagi. Aku mulai menyusun potongan-potongan kecil yang selama ini coba kuabaikan. Pesan singkat dari Nisa, perubahan sikap Damar, dan pembicaraan di balkon yang tanpa sengaja ku dengar. Semua terasa seperti teka-teki yang hanya bisa ku selesaikan seorang diri. Aku tak ingin langsung menuduh, tidak tanpa bukti. Jadi, diam-diam aku mulai menyimpan jejak. Aku aktifkan fitur sinkronisasi WhatsApp web di laptopku saat Damar lengah. Aku juga mulai mencatat waktu-waktu Nisa datang dan pergi. Bahkan, aku menyembunyikan sebuah perekam kecil di ruang tamu. Ini bukan karena aku curiga, tapi karena aku sudah terlalu sering dibohongi. Dan sore itu, aku melihat hal yang membuat lututku lemas. Sebuah slip pembayaran hotel, terselip di dalam jaket Damar yang kutemukan saat mencuci. Bukan hotel biasa, tapi hotel yang terletak di luar kota. Tempat kami pernah liburan saat baru menikah dulu. Tanggalnya, seminggu lalu, saat dia bilang sedang lembur, aku duduk di lantai kamar mandi, menggenggam slip itu. Tangisku pecah, tanpa suara. Rasanya seperti ditampar oleh versi diriku sendiri, yang dulu pernah percaya sepenuhnya. Aku belum berani menghadapi Damar, belum juga bisa menatap Nisa. Tapi kini, aku yakin, aku sedang diperdaya oleh orang yang kusebut suami, dan adik yang kucintai sepenuh hati. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Kalau aku tidak mencari kebenaran sendiri, maka aku akan dikubur dalam kebohongan mereka. Dan sejak hari itu, aku mulai mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam dua dunia. Dunia di mana aku berpura-pura menjadi istri yang baik, seperti biasa. Dan dunia lain, di mana aku menyimpan bukti demi bukti pengkhianatan yang terus mengikis jiwaku. Aku mulai memutar hasil rekaman dari perekam kecil, yang kusembunyikan di bawah sofa ruang tamu. Kebanyakan, hanya suara televisi, atau langkah kaki. Tapi satu malam, aku menangkap percakapan, yang membuat tubuhku kaku. "Kapan kamu mau ngomong ke Ayu mas? Aku capek sembunyi terus." Suara Nisa. "Tunggu waktu yang tepat, Nis. Dia pasti nggak akan kuat dengarnya." Suara Damar.
Aku menutup laptop. Nafasku sesak. Tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu tafsir. Kalimat itu cukup untuk membunuh separuh harapanku. Dan seperti semesta ikut bicara, malam itu, Damar pulang dengan membawa sesuatu bunga. Mawar merah. Padahal, kami tidak sedang ulang tahun pernikahan, atau merayakan apapun. Kamu lagi sedih ya? Akhir-akhir ini, katanya sambil menyodorkan bunga. Aku tersenyum. Sedih kenapa? Entahlah, kamu kayak bukan Ayu yang biasanya. Aku ingin tertawa. Tapi aku hanya menatap matanya. Dan menjawab. Mungkin karena aku bukan Ayu yang sama lagi. Damar tertawa kecil. Menganggap itu lelucon. Tapi aku serius. Karena mulai malam itu, aku tidak akan lagi jadi perempuan yang hanya diam dan menunggu dicintai. Aku adalah perempuan yang mulai sadar bahwa dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum luka itu berubah menjadi kegilaan, hari Minggu, keluarga kami berkumpul di rumah orang tuaku. Bapak tampak ceria, ibu sibuk di dapur, dan Nisa duduk di sebelah Damar. Terlalu nyaman untuk ukuran adik ipar. Aku berusaha bersikap biasa, seperti tidak tahu apa-apa. Tapi hatiku remuk setiap kali mereka saling melempar pandang, dan tawa kecil yang seharusnya jadi milik aku dan suamiku bukan adikku. Setelah makan siang, ibu memanggilku masuk ke kamar. Kamu kenapa akhir-akhir ini murung terus, Ayu? Aku diam sejenak, sebelum akhirnya memberanikan diri bicara. Bu, menurut ibu, wajar nggak kalau Damar terlalu dekat sama Nisa? Ibu mendesah pelan. Ayu, kamu jangan suuzon. Kamu itu perempuan, istri. Harusnya kamu bisa jaga rumah tangga. Jangan malah menuduh yang enggak. Tapi Bu, aku... Dengar ya. Potong ibu. Suaranya meninggi. Kalau kamu belum bisa kasih cucu ke keluarga ini, paling enggak, kamu jangan ribut sendiri. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari yang kubayangkan. Aku menunduk. Mencoba menahan air mata. Jadi aku yang salah. Aku yang tidak berguna. Bahkan ibuku sendiri tak percaya padaku. Ketika aku keluar dari kamar, kulihat Damar dan Nisa masih tertawa kecil, sambil menatap layar ponsel bersama. Entah apa yang mereka lihat. Tapi bagiku, itu adalah pemandangan paling menyakitkan hari itu. Dan sore itu, saat kami akan pulang, ibu berkata pada Damar, jagan Ayu ya. Mar, dia itu sensitif. Dikit-dikit cemburu. Aku hanya menunduk. Tak ada yang tahu. Aku bukan cemburu. Aku hanya sedang ditusuk perlahan oleh orang-orang yang seharusnya memelukku. Sepulang dari rumah orang tuaku, aku duduk di tepi ranjang dalam diam. Damar sudah tertidur. Dan di ponselnya, masih terbuka chat dengan Nisa. Isinya tidak vulgar, tapi terlalu intim untuk ukuran hubungan antara ipar dan adik. Aku menatap wajah Damar, yang tertidur dengan tenang. Wajah yang dulu begitu kucintai. Tapi malam itu, wajah itu hanya meninggalkan rasa getir yang sulit dijelaskan. Aku membuka lemari, mengambil album foto pernikahan kami. Satu persatu ku sentuh lembarannya. Senyum bahagia kami, harapan-harapan yang kutulis dalam hati. Semuanya terasa seperti ilusi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Aku bukan perempuan sempurna, tapi bukan berarti aku pantas dibuang. Kalimat itu terlintas begitu saja di benakku, dan entah kenapa, malam itu aku menangis bukan karena hancur, tapi karena sadar. Aku terlalu lama membiarkan diriku dilukai. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi, membersihkan rumah, membuat sarapan, dan bahkan menyetrika baju kerja Damar seperti biasa. Tapi ada satu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa lemah. Aku mulai mencicil rencana-rencana kecil, mengumpulkan bukti-bukti yang kepunya. Slip hotel, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk berjaga jika semuanya benar-benar pecah.
Di siang hari, aku mendatangi seorang psikolog. Bukan karena aku gila tapi karena aku ingin tetap waras di tengah semua tekanan yang membuatku nyaris kehilangan arah. Bu Ayu, kata psikolog, itu dengan suara lembut. Hal paling menyedihkan, bukan saat orang lain menyakiti kita, tapi saat kita tidak membela diri kita sendiri. Aku menatapnya lama, dan senyumku mulai kembali, tipis, tapi nyata. Hari itu, aku mulai berjalan pelan, bukan menuju akhir, tapi menuju aku yang baru yang tak akan lagi diam, diperlakukan, seolah tidak berguna. Sore itu langit mendung, seperti sedang memantulkan isi hatiku. Aku baru saja pulang dari sesi konseling keduaku. Di dalam ruang itu, aku belajar untuk memeluk luka, bukan mengabaikannya, tapi luka yang belum tertutup, kini seperti bersiap dirobek. Lebih dalam lagi di meja makan, ada 2 cangkir teh hangat, tapi yang membuatku terpaku adalah satu benda kecil di tengah meja. Sebuah kotak cincin beludru biru tua. Aku mengenal kotak itu. Tipe yang sering dipakai toko perhiasan langgananku tempat. Aku dan Damar dulu membeli cincin nikah kami, tapi hari ini, kotaknya bukan untukku. Aku membuka perlahan. Tangan gemetar. Di dalamnya, ada cincin dengan inisial N dan D, terukir di bagian dalam. N dan D. Nisa dan Damar. Jantungku berdetak begitu keras. Nyaris menenggelamkan suara apapun. Aku mencoba tenang. Tapi napas rasanya tak bisa utuh. Tanganku refleks menekan layar ponsel dan, untuk pertama kalinya, aku masuk ke akun email Damar yang pernah dia login di laptop. Kebiasaan lama Damar yang ceroboh, kini menjadi celah bagiku. Menelusuri folder terkirim dan menemukan sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Surat konfirmasi dari kantor urusan agama. Surat nikah siri, nama suami. Damar Anggara nama istri. Nisa Nur Aisyah, tanggal 24 bulan lalu. Aku ingin memutar balik waktu. Ingin kembali ke titik di mana aku belum tahu, tapi kenyataan tak pernah memberi kita tombol undo. Tanganku gemetar. Air mata jatuh satu persatu. Tapi tidak ada isak. Tidak ada jeritan, hanya diam yang begitu sunyi, dan perasaan seolah seluruh dunia runtuh, menimpaku tanpa suara. Saat Damar pulang malam itu, dia terkejut melihatku duduk di meja makan dalam gelap. Aku tidak bicara, aku hanya menggeser kotak cincin ke arahnya. Lalu berdiri, mengambil kunci motor, dan berjalan keluar rumah. Yui, tunggu, ini semua nggak seperti yang kamu pikir. Aku berhenti di ambang pintu. Cukup, Mar. Kali ini aku tahu, semua yang kupikirkan ternyata lebih baik daripada kenyataan. Aku tak menoleh lagi. Aku butuh udara. Aku butuh menjauh, bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu, aku tidak akan menang melawan 2 orang yang bersatu untuk menghancurkanku. Malam itu aku menginap di rumah seorang sahabat lama Laras. Dia satu-satunya yang tak pernah menanyakan kenapa aku belum punya anak, yang tak pernah melihatku sebagai perempuan yang kekurangan. Saat kutunjukkan semua bukti, Laras hanya memelukku. Kalau mereka bisa menyakitimu sekejam ini, berarti mereka tak pernah pantas menerima cintamu sejak awal. Aku menangis dalam pelukan itu, tapi kali ini, bukan karena patah melainkan, karena aku akhirnya tahu, aku tidak sendirian. Pagi harinya, aku masih di rumah Laras. Meski tubuhku berada di tempat yang aman, pikiranku masih berkecamuk di antara kecewa, marah, dan luka yang belum sempat kubalut. Laras menyiapkan sarapan. Tapi aku hanya menatapnya kosong. Ayu, kamu harus siap. Dunia ini sering tak adil pada perempuan yang memilih pergi daripada bertahan dalam kebohongan. Katanya lembut. Aku mengangguk. Dalam hatiku aku tahu. Benar atau salah, wanita selalu yang pertama ditanya. Kenapa kamu gagal menjaga rumah tanggamu? Siangnya, aku memutuskan pulang ke rumah orang tuaku. Tapi bukan untuk mengadu hanya,
ingin jujur pada keluarga bahwa aku sudah cukup berkorban. Namun yang kudapat justru luka kedua. Saat aku baru masuk halaman, ibu sudah berdiri di depan pintu. "Ayu, kamu ini kenapa pergi dari rumah tanpa kabar? Malu-maluin keluarga aja, ibu." Aku mencoba menahan suara agar tetap tenang. Aku cuma ingin ibu tahu bahwa Damar sudah menikahi Nisa secara diam-diam. Aku temukan buktinya. Wajah ibu berubah seketika. Tapi bukan marah karena Nisa, justru kemarahan itu ditujukan padaku. "Jangan ngaco kamu, Ayu. Nisa itu adik kamu, mana mungkin dia ngelakuin hal sebegitu kejamnya." "Ibu, aku punya bukti, email, rekaman, bahkan cincin nikah mereka." Plak! Satu tamparan mendarat di pipiku. Aku berdiri mematung. Bukan karena sakit di wajah, tapi karena tak percayaku ditampar oleh orang yang dulu pertama kali menyambutku ke dunia. "Kalau kamu memang mandul, jangan salahin adikmu yang mungkin cuma kasihan sama Damar. Kamu yang salah karena nggak bisa kasih cucu." Dunia terasa berhenti berputar. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari segala bentuk pengkhianatan yang pernah kurasakan. Bapak hanya diam. Nisa, dia berdiri di balik pintu kamar, menatapku tanpa rasa bersalah. Aku melangkah pergi tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Hari itu, aku mengerti, kadang keluarga bisa menjadi pelaku paling kejam dalam sebuah luka. Dan saat aku berjalan keluar, aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah kembali. Langit, mendung siang itu terasa seperti cerminan hatiku berkabut, gelap, tapi masih punya kemungkinan hujan reda. Setelah semua yang terjadi di rumah orang tuaku, aku tahu, aku tidak punya tempat pulang selain ke diriku sendiri. Aku menumpang beberapa hari lagi di rumah Laras, sahabatku satu-satunya yang memelukku tanpa bertanya, tanpa menyudutkan. "Ayu, kamu perlu istirahat, tapi kamu juga harus mulai mikir. Mau kemana setelah ini?" katanya pelan sambil menuangkan teh hangat. Aku menatap kosong, tapi entah mengapa, kalimatnya seperti mengaktifkan satu tombol di dalam diriku. Tombol kecil bernama harga diri yang selama ini aku matikan demi mempertahankan rumah tangga. Aku mulai membuka laptop dan membuka kembali akun email lamaku. Di sana, ada beberapa tawaran kerja freelance desain grafis yang dulu pernah kutolak. Karena Damar tak suka aku sibuk di luar rumah. Kini aku sadar, aku tak perlu izin dari siapapun untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Dalam 2 hari, aku mulai bekerja dari laptop kecil pinjaman Laras. Pekerjaan kecil, bayarannya pun tak seberapa. Tapi cukup untuk membangunkan kembali semangat. Yang lama tertidur, aku mulai bangun pagi dengan lebih tenang. Menyeduh kopi untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Dan malam-malamku tak lagi diisi tangis atau pertanyaan apa salahku, melainkan doa pelan. "Tolong bantu aku bertahan, Tuhan." Suatu malam, Damar menghubungiku. Berkali-kali, aku tak angkat. Lalu satu pesan masuk. "Yui, pulanglah. Aku dan Nisa akan menjelaskan semuanya. Kita bisa bicara baik-baik." Aku menatap pesan itu lama. Bicara baik-baik, setelah semua yang kalian sembunyikan, setelah aku ditampar oleh ibu sendiri karena membela diriku, aku tak membalas, karena diamku bukan lagi kelemahan tapi bentuk tertinggiku dalam merdeka. Hari itu, aku memutuskan mencari kos kecil, sederhana, cukup untuk 1 orang, dan jauh dari keramaian. Aku membayar uang muka dengan sisa tabunganku. Saat aku mengepak barang terakhirku dari rumah Laras, dia bertanya, "Kamu gak takut sendirian?" Aku tersenyum untuk pertama kalinya. Sejak semua ini dimulai, aku pernah sendirian, bahkan saat aku masih tinggal serumah dengan mereka. Jadi tidak. Sekarang aku tidak takut. Sudah 3 minggu sejak aku pindah ke kos kecil di pinggir kota. Di tempat sederhana ini, aku menemukan sesuatu yang tak pernah ada di rumah mewah Damar. Ketenangan. Tak ada suara pertengkaran batin.
Tak ada kepura-puraan, hanya aku, pekerjaanku, dan sedikit tanaman kecil di jendela yang mulai tumbuh. Hari itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kamu harus tahu sesuatu tentang Damar dan Nisa. Aku temannya Damar di kantor. Awalnya aku pikir hanya iseng, tapi orang itu, namanya Reni, menghubungiku lagi lewat email. Dia melampirkan beberapa foto dan tangkapan layar percakapan antara Damar dan salah satu staf HRD. Isinya, Damar mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya, reputasi di kantor mulai hancur setelah kabar bahwa ia menikahi adik iparnya menyebar. Rupanya, salah satu rekan kerjanya mengetahui hubungan mereka dan membocorkannya. Reni menulis, banyak yang kecewa. Damar dulu dikenal family man. Ternyata semua hanya topeng. Aku membaca semua itu tanpa senyum, tanpa air mata. Tidak ada rasa puas, tapi juga tak ada kasihan. Mungkin ini yang orang bilang sebagai keadilan yang bekerja diam-diam. Lalu hari itu juga, aku melihat sebuah unggahan media sosial dari teman kampus lamaku. Ada foto Nisa di dalamnya sedang menangis di halaman kampus. Komentar di bawah foto, "Itu rame." Rupanya, banyak teman seangkatan Nisa yang mulai menjauhinya setelah tahu ia mencuri suami kakaknya sendiri. Aku membaca semuanya dengan tenang, tidak berniat membalas, tidak juga menyebarkan. Aku tidak perlu menjatuhkan mereka, mereka menjatuhkan dirinya sendiri. Malam itu aku duduk di balkon kecil kosan, sambil menatap lampu kota. Laras datang membawa sekotak martabak dan senyuman hangat. "Kamu tahu," katanya sambil menyodorkan martabak. "Aku bangga sama kamu. Kamu gak balas dendam, tapi kamu bertahan, dan itu lebih dari cukup untuk menang." Aku tak menjawab, hanya menatap lampu-lampu itu lebih lama. Dan dalam hati, aku berkata pelan, mereka boleh saja mengambil apapun dariku, tapi yang tidak akan pernah mereka bisa curi adalah harga diriku. Pagi itu matahari terasa hangat, tidak menyengat seperti biasanya. Tapi bukan itu yang membuat dadaku terasa lebih ringan. Hari itu, aku akan mengajukan gugatan cerai. Bukan karena aku ingin kabur dari kenyataan, tapi karena aku akhirnya berdamai dengannya, dengan luka, dengan diri sendiri, dengan takdir yang ternyata tak selalu memihak pada yang setia. Aku sudah menyiapkan semua dokumen sejak beberapa hari sebelumnya. Dengan bantuan seorang pengacara perempuan yang direkomendasikan oleh Laras, aku merasa lebih kuat, lebih tenang. Saat aku menyerahkan berkas-berkas itu ke meja pengadilan agama, ada perasaan aneh yang memenuhi dadaku. Seperti ingin menangis, tapi juga ingin tertawa lega. Dulu, aku takut kehilangan rumah tangga ini, tapi kini aku sadar, aku tak pernah benar-benar memilikinya. 1 jam kemudian, aku menerima pesan dari Damar. "Jadi kamu benar-benar mau pergi? Kamu tega, Yui?" Aku menatap pesan itu lama. Bukan karena ragu, tapi karena lucu. Bahkan setelah semua yang dia lakukan, dia masih berani menyebutku tega. Akhirnya aku balas, "Aku tidak pergi. Aku hanya membebaskan diriku dari ikatan yang sejak awal tidak pernah kamu jaga." Tak ada balasan hari itu juga. Aku memblokir nomornya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa bersalah. Aku keluar dari kantor pengadilan sambil menatap langit yang kini sepenuhnya cerah. Langkahku ringan, bukan karena semua beban hilang, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi memanggulnya sendiri. Di halte bus, aku duduk sambil membuka laptop. Ada email masuk klien luar negeri dari proyek freelanceku kemarin. Puas dengan hasil desainku. Mereka ingin kerjasama jangka panjang. Aku tersenyum. Mungkin ini jawaban dari Tuhan, bahwa jalan pulang bisa datang dalam bentuk keberanian. Meninggalkan apa yang menyakitimu. Sudah 2 minggu sejak aku resmi mengajukan gugatan cerai. Belum ada jadwal sidang perdana, tapi aku tak lagi memikirkannya setiap pagi seperti dulu. Kini,
Aku punya hal-hal lain yang memenuhi waktuku. Pekerjaan, kopi hangat tiap pagi, dan diriku sendiri. Di kamar kos sederhana ini, tak ada suara pertengkaran, tak ada aroma manipulasi, tak ada langkah kaki yang membuatku was-was. Hanya detak jantungku sendiri yang perlahan mulai kembali stabil. Pekerjaan freelanceku berkembang pesat. Beberapa klien luar negeri mulai rutin memberiku proyek desain dan branding. Aku bahkan membuka akun media sosial untuk membagikan hasil karyaku. Beberapa teman lama mulai kembali menyapaku, kagum, karena aku berani bangkit dan hidup sendiri. Hari itu, aku mendapat pesan dari seseorang yang tak kuduga. Bapak, ibu sakit. Nisa juga. Tapi bukan tubuh mereka yang sakit. Rama ini kosong sejak kamu pergi. Kalau sempat, pulanglah sebentar nak. Aku terdiam lama menatap layar ponsel. Pulang? Setelah semua kata-kata yang menusuk, setelah aku ditampar bukan karena salah, tapi karena memperjuangkan harga diriku. Tapi ada satu bagian dari hatiku yang tidak bisa mati, bagian yang tetap ingin menjadi anak yang baik. Jadi, hari itu aku pulang, bukan karena rindu, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk tidak runtuh saat melihat wajah-wajah yang dulu membuatku hancur. Ibu tak menyapaku saat aku datang. Dia hanya melirik dari dalam kamar. Nisa duduk di ruang tengah. Matanya sembab. Kabarnya, Damar kini pengangguran. Dan reputasi mereka hancur. Pernikahan mereka tak lagi seindah mimpi yang dulu mereka bangun di atas reruntuhan rumah tanggaku. Tak bicara banyak, hanya duduk sebentar, membantu bapak membuatkan teh, dan berkata sebelum pamit, aku sudah memaafkan semuanya, tapi aku juga berhak tidak tinggal di tengah kalian lagi. Tak ada jawaban. Hanya hening yang panjang, tapi kuliga. Karena berani bicara jujur adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan. Saat kembali ke kos, Laras menungguku dengan nasi goreng kesukaan kami. Gimana rasanya ketemu mereka lagi? Tanyanya sambil menyuap. Aku tersenyum. Rasanya seperti masuk ke rumah lama yang penuh debu. Kamu tahu pernah tinggal di sana, tapi kamu nggak mau menetap lagi. Hari itu, aku resmi menerima salinan putusan cerai dari pengadilan. Gugatan yang kuajukan 3 bulan lalu, akhirnya dikabulkan. Hubunganku dengan Damar selesai secara hukum, tapi lebih dari itu, aku tahu hubungan itu sudah selesai secara hati. Bahkan sebelum surat ini ditandatangani. Ku pandangi lembar kertas itu lama. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyuman kecil. Dulu aku takut dunia runtuh, kalau rumah tanggaku hancur. Sekarang aku sadar, dunia baru justru dimulai dari puing-puing yang kutinggalkan. Malam itu, aku menulis sebuah unggahan di media sosialku bukan untuk mengumbar luka, tapi untuk membagikan perjalanan. Hari ini, aku resmi bercerai. Terima kasih untuk semua yang mengajarkanku tentang arti bertahan, gagal, dan berdiri sendiri. Untuk perempuan di luar sana yang merasa tidak cukup, karena tak bisa punya anak, kalian tetap berharga. Jangan biarkan siapapun mendikte nilai dirimu. Tak kusangka, unggahan itu mendapat banyak respon. Ratusan komentar berdatangan, sebagian besar dari perempuan yang pernah mengalami luka serupa. Mereka mengirim pelukan virtual, semangat, dan cerita-cerita yang membuatku sadar, aku tidak pernah sendirian. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi sebuah komunitas perempuan independen. Mereka mengundangku jadi pembicara untuk membagikan kisahku dalam seminar bertema bangkit dari pengkhianatan. Aku sempat ragu, aku bukan motivator, bukan tokoh publik, tapi akhirnya aku menerima. Di panggung kecil itu, aku berbicara dengan suara bergetar. Tapi jujur, dulu aku pikir menjadi istri berarti mengorbankan semuanya. Ternyata tidak. Terkadang, kita justru menyelamatkan diri sendiri saat berani meninggalkan sesuatu yang menyakitkan. Dan di tengah tepuk tangan yang hangat itu, aku merasa utuh untuk pertama kalinya. Bukan sebagai mantan istri, bukan sebagai perempuan tanpa anak,
tapi sebagai Ayu perempuan yang memilih mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang cerai terakhirku. Tak kusangka, waktu yang dulu rasanya seperti beban, kini mengalir seperti air yang menenangkan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan utuh. Tak ada tangis, tak ada rasa kehilangan. Hanya ada aku versi baru, yang perlahan tumbuh. Bisnis desain yang dulu ku jalani diam-diam, kini berkembang. Aku membuka kelas daring Kesel Kasilon untuk perempuan yang ingin belajar mandiri secara finansial. Dan dalam setiap sesi, aku tidak hanya mengajarkan soal desain, aku membagikan kisahku tanpa dendam, tanpa air mata. Hari itu, setelah selesai mengajar online, aku menerima surat kecil yang diselipkan di pintu kosku. Tulisannya tangan, halus, dan hangat. Terima kasih, Mbak Ayu. Karena cerita Mbak, saya berani keluar dari hubungan yang menyakiti saya bertahun-tahun. Tuhan kirimkan kekuatan lewat suara Mbak S. Aku terdiam. Mungkin aku tak tahu siapa S. Tapi yang ku tahu, pengalamanku yang dulu kupikir memalukan, kini jadi kekuatan untuk orang lain. Malam harinya, aku duduk di balkon kecil, menatap langit gelap yang tak lagi membuatku merasa sepi. Sekarang aku tahu, kesendirian bukan kutukan, tapi ruang untuk pulih dan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Laras datang membawa kue coklat dari toko langganannya. Aku senang lihat kamu sekarang, Yu. Dulu kamu selalu mikir, kalau nggak punya anak, hidupmu selesai tapi sekarang, kamu justru jadi ibu bagi banyak perempuan yang butuh teladan. Aku tersenyum. Ucapan itu menusuk lembut, bukan menyakitkan, tapi membahagiakan. Mungkin benar, aku tak punya anak dari rahimku sendiri, tapi aku melahirkan kekuatan, pelajaran, dan pengaruh dari luka yang kupeluk dengan sabar.